Hello guys, welcome back to my channel. Di video kali ini gue akan kasih 10 tips untuk RC pemula atau yang baru pertama kali main RC. Semoga 10 tips ini membantu kalian ketika bermain RC. Let's go. Oke, untuk tips nomor 1 yaitu sudah pasti membaca buku panduan atau instruction book. Ya memang jelas sih, udah pasti jelas instruction book, tapi di instruction book tersebut terdapat parts dari mobil kalian dan bagaimana cara mengatur speed control atau ESC kalian. Jadi janganlah menyepelekan si instruction book tersebut. Untuk tips yang kedua adalah di video-video gue udah selalu ingatkan, selalu menyalakan transmitter terlebih dahulu, kemudian mobilnya. Jangan sampai mobilnya dulu baru transmitternya. Kenapa? Karena untuk transmitter itu ngasih sinyal bahwa si transmitter akan mencari sinyal, dan kedua, mobil tersebut sebagai receiver akan menangkap sinyal dari transmitter itu. Kita nggak mau kan tiba-tiba mobil kita jalan tanpa kita gas atau belok sendiri, tiba-tiba belok sendiri terus nabrak. Makanya pentinglah ingat, yang pertama transmitter terlebih dahulu, dan kedua baru mobilnya. Dan kalau selesai main, kembali ke mobilnya dulu, baru transmitter dimatiin. Dan tips nomor 3 yaitu tidak menggunakan steering trim. Itu biasanya terjadi ketika kita memiliki RC RTR yang sudah jadi tidak perlu lakit. Kemudian kita langsung main, tiba-tiba kita bingung kenapa nih mobil nggak mau jalan lurus. Itulah gunanya steering rim atau steering trim. Jadi sebelum main, gunakanlah steering trim untuk meluruskan ban dari RC tersebut biar kita lebih mudah memainkannya. Tidak harus misalnya kita belok ke kiri atau kanan tiba-tiba. Jadi steering trim itu menetralkan atau membuat mobil RC jalan lurus. Untuk tips nomor 4 yaitu ketika kita bermain RC adventure atau RC yang tanah, biasanya di velg tersebut, di ban mobil tersebut ada lubang. Lebih baik sebelum main kita selotip dulu, karena kemungkinan bisa terkena air dari dalam velg itu, jadi ngebuat busa di dalam bannya jadi rusak. Jadi lebih baik kita selotip dulu sebelum main. Nanti sesudah main kita bisa melepas selotip di ban tersebut. Sayang kan busa kita bagus dan ban kita bagus tiba-tiba rusak karena tergenang air. Oke, untuk tips nomor 5 yaitu selalu bersihkan RC ketika sesudah main. Kenapa? Ya karena membuat RC kita lebih bagus dan membuat spare part yang kita miliki jangka panjangnya lebih panjang umurnya daripada yang tidak dibersihkan. Wajib seperti kayak bearing, kalau kena air kita harus bersihkan daripada kita berkarat, karena bearing kalau rusak mengganggu sama sekali pergerakan dari roda atau sistem dari drive dari RC tersebut. Jadi kan kita mau RC kita selalu bagus ketika kita kemudikan atau kita mainkan. Tips nomor 6, jika kalian memiliki part RC terbuat dari aluminium, saya sarankan menggunakan thread lock agar lebih grip ya, skrupnya biar lebih awet. Karena aluminium itu lebih bagus menggunakan thread lock. Jika kalian menggunakan atau atau sasis yang menggunakan plastik, skrupnya jangan terlalu kencang karena akan ngebuat si plastiknya akan rusak. Jadi lebih baik kencengin aja, tapi jangan terlalu kencang, nanti rusak. Oke, untuk tips nomor 7 dalam RC yaitu mempunyai tools yang proper atau tools yang bagus. Biasanya di dalam RC RTR atau RC kit kita mendapatkan toolkit dari bawaan dari sana yang biasa kecil, atau ya setidaknya membuat si kit itu atau RTR kita bisalah bongkar dengan alat kecil itu. Tapi sampai kapan kita mengandalkan alat yang kecil gitu dan susah digenggam? Lebih baik kita memilih tools yang lebih bagus. Memang sih harganya lebih mahal, tapi untuk jangka panjang dan kita gunakan sehari-hari untuk pembentukan RC, itu worth it untuk upgrade ke tools yang lebih baik. Tips nomor 8, upgrade jangan terlalu cepat. Kenapa? Kita harus pelajari dulu gimana karakteristik mobil kita tersebut, bagaimana cara ngerem dengan baik, bagaimana dia menghadapi tikungan, bagaimana kita menghadapi medan. Sebaiknya untuk upgrade kita pelan-pelan aja,
upgrade, prioritaskan yang kita butuhkan, bukan yang kita tidak butuhkan. Misal seperti kita pengen grip lebih cepat, atau lebih tikungan kita tidak mau keluar bannya, berarti kita upgrade bannya. Jadi upgrade perlahan-lahan dan upgrade sesuai kebutuhan. Oke, tips nomor 9, jika kalian menggunakan baterai LiPo, pastikan kalian selalu menggunakan charger LiPo, khusus LiPo, atau yang bisa menggunakan baterai LiPo, dan chargernya menggunakan balance charger. Kemudian kalian jangan pernah sama sekali meninggalkan baterai LiPo yang dicas 100% tidak pernah digunakan. Lebih baik langsung digunakan, kalau nggak akan merusak baterai LiPo tersebut. Lebih baik meninggalkan sekitar 50% untuk baterai LiPo tersebut agar lebih awet dan tahan lama. Dan jangan lupa menyimpan baterai LiPo di tempat khusus safety bag LiPo-nya, karena kita tahu LiPo sendiri itu bisa baterai LiPo bisa mudah terbakar. Lebih baik kita membeli atau menggunakan tas khusus menyimpan LiPo baterai. Nomor 10 dan tips terakhir dari gua adalah, kita tahu parts bisa rusak. Sepanjang-panjang umur parts, atau kita jago-jago kita mengendarai atau nyetir RC, tetap pasti ada parts yang rusak. Jadi jika kalian ingin beli mobil RC baru, kayak lebih baik dipikirkan dahulu, lebih baik kita pilih buat spare part dari RC yang kita mainkan. Jadi jika sesuatu terjadi, part rusak, kita sudah punya cadangan dari part tersebut. Jadi lebih mudah, kita gampang bisa mainkan RC tersebut kembali. Oke? Itu adalah 10 tips RC dari gua. Semoga membantu kalian yang baru pertama kali main RC, atau yang sudah mulai main RC. Mudah-mudahan membantu. Like kalau suka, kalau nggak suka klik like 2 kali. And don't forget to play your RC with your own pace. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.